warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 1 untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi Internasional. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari makalah kami yang berjudul Kerjasama Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IACPA) pada masa pandemi COVID-19. Materi pertama yaitu sejarah singkat mengenai terbentuknya kerjasama Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement atau yang disingkat dengan IACPA. Pada tahun 2005, Presiden Republik Indonesia dan Perdana Menteri Australia menyepakati perjanjian kerjasama IACPA. Kedua kepala negara tersebut sepakat untuk membuat IACPA yang idealnya merupakan top-up dari ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Agreement, merupakan suatu kerjasama perdagangan bebas regional yang telah terlebih dahulu dibentuk. Pada tahun 2007 sampai 2009 dilanjutkan dengan penyusunan kelayakan mengenal rencana perdagangan bebas FTA atau Free Trade Agreement yang melibatkan pemerintah swasta dan akademisi kedua negara. Kemudian, banyaknya potensi keuntungan dan pentingnya untuk menjaga hubungan bilateral yang telah dilakukan oleh kedua negara tersebut membuat Presiden Republik Indonesia dan Perdana Menteri Australia meluncurkan perundingan IACPA pada tanggal 2 November 2010. Momen ini ditandai sebagai perundingan pertama dan perwujudan kerjasama IACPA. Momen penting ini diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 26 sampai 27 September 2012. Akhirnya, secara resmi pemerintah Indonesia dan pemerintah Australia menandatangani Indonesia-Australia CEPA di Jakarta pada hari Senin 4 Februari 2019. Kemudian diratifikasi oleh Australia yaitu pada tahun 2019 pada bulan November, kemudian diratifikasi oleh pemerintah Indonesia pada bulan Februari 2020. Materi yang terakhir yaitu implementasi IACPA momentum tepat pulihkan ekonomi Indonesia Australia. Menteri Perdagangan Republik Indonesia Muhammad Lutfi menyampaikan implementasi Indonesia Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement atau disingkat IACPA dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh seluruh pemangku kepentingan dalam masa pemulihan ekonomi. Hal tersebut disampaikan Menteri Perdagangan Republik Indonesia saat menghadiri Indos Conference 2021 bersama Menteri Perdagangan, Investasi dan Pariwisata Daniel Thomas Tehan secara hybrid di Brisbane, Australia, tepatnya pada tanggal 16 September 2021. Nilai total perdagangan kedua negara tersebut yaitu pada periode Januari sampai Juli 2021 yang tercatat sebesar 6,82 miliar US dollar. Tidak hanya mengindikasikan sinyalemen pemulihan ekonomi Indonesia yang terus membaik, tetapi juga merefleksikan momentum tepat untuk memanfaatkan sebesar-besarnya implementasi IACPA. Keberadaan IACPA sangat relevan dalam upaya pemulihan ekonomi kedua negara di tengah situasi COVID-19. Materi yang selanjutnya yaitu tentang proyeksi kerjasama IACPA terhadap Indonesia dan Australia. IACPA atau yang dimaknai dengan sebuah kesepakatan kemitraan antara negara Indonesia dan Australia dengan orientasi kerjasama ekonomi yang komprehensif, lebih lanjut Comprehensive Economic Partnership Agreement atau yang disebut dengan CEPA, yang diusung dalam kesepakatan ini akan memuat kerjasama ekonomi, penanaman modal, dan perdagangan barang dan jasa, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia secara teknis memahami substansi kerjasama komprehensif Indonesia dan Australia dapat ditinjau dengan adanya MOU, yaitu Memorandum of Understanding, serta prinsip-prinsip kerjasama yang menentukan arah implementasi IACPA. Yang lanjutannya yaitu yang pertama, tinjauan dari MOU atau Memorandum of Understanding, kemitraan ekonomi komprehensif antara Indonesia dan Australia. Dari dalam MOU ini atau nota kesepakatan membahas tentang kesepakatan kedua negara nih antara Indonesia dan Australia. Kesepakatan ini di dalamnya berisi tentang pembentukan kemitraan ekonomi, perdagangan barang, tindakan non-tarif, ketentuan asli barang, prosedur, fasilitas perdagangan, tindakan sanitary, hambatan dan teknis perdagangan, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu tinjauan MOU tentang proyek
percontohan pertukaran pengembangan keterampilan Indonesia dan Australia. Pentingnya kerjasama bilateral di antara kedua negara, antara Indonesia dan Australia, yaitu lebih menjalin hubungan kerjasama dalam bidang ketenaga kerjaan, di mana pengembangan sumber daya alam dan teknik pada bidang pelatihan dan pengembangan standar antara Ditjen Binalitas dengan DIT. Queensland, Australia. Australia menyampaikan usulan draft MOU tentang Indonesia dan Australia Skill Development (SI) pilot project atau proyek percontohan pertukaran keterampilan. Yang selanjutnya yaitu tinjauan Memorandum of Understanding atau MOU, pengaturan visa pelatihan percontohan berbasis perniagaan Indonesia dan Australia. Dalam negosiasi putaran keempat, IACEPA berfokus terhadap isu yang sudah pernah dibahas sebelumnya, seperti contoh perdagangan barang dan jasa, investasi, e-commerce, kebijakan persaingan, serta ketentuan lembaga dan kerangka kerja. Dalam putaran ini agenda yang dibahas ini yaitu kesepakatan awal IACEPA berisi tentang laporan EIBPG, Red Meat and Cattle, jasa keuangan, nota kesepahaman antara Otoritas Jasa Keuangan dan Australia Center for Financial Studies, Monash University. Manfaat dan peluang Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement terhadap Indonesia dan Australia. Manfaat utama yang akan diperoleh bagi Indonesia ialah kemudahan akses pasar Australia akibat prinsip keterbukaan yang diusung dalam Kesepakatan Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement akan dimudahkan para pelaku usaha di Indonesia untuk meluaskan jangkauan ekspor kepada ranah yang lebih strategis. Terlebih lagi, dengan adanya pembebasan biaya tarif masuk hingga 0% untuk segala bentuk komoditas, tentunya akan semakin memudahkan pihak Indonesia dalam melakukan pertumbuhan ekonomi. Kemudian Indonesia juga mendapatkan program peningkatan sumber daya manusia dalam bidang pendidikan vokasi dan program dagang yang disusun berdasarkan kebutuhan sektor industri di Indonesia. Baik, saya akan melanjutkan pembacaan materi yaitu tentang IACEPA terhadap Indonesia dan Australia, yaitu tantangan utama yang mungkin akan dihadapi oleh kedua negara ialah market insect, artinya kedua negara harus menguatkan wawasan pasar dengan cara mempelajari pola hidup, kebutuhan pasar, dan juga kompetitor yang sudah ada. Sebagai gambaran, Indonesia memiliki mayoritas penduduk Muslim dengan pola hidup khusus sesuai kepercayaan. Menurut Julia DKK, kondisi ini mengaruhi permintaan produk, hal yang menjadi prioritas konsumsi penduduk Muslim di Indonesia. Yang kedua, yang selanjutnya yaitu kemunculan COVID-19 sebagai pandemi global. Respon Indonesia dan Australia. Dalam menanggapi permasalahan pandemi COVID-19, pemerintah Australia menitik beratkan fokusnya pada langkah-langkah mencegah serta dampak yang ditimbulkan oleh COVID-19. Hal tersebut diwujudkan dalam 2 poin besar, yaitu mencegah penyebaran COVID-19 serta adanya kebijakan pemulihan ekonomi yang diterapkan oleh pemerintah Australia. Sikap tersebut bersifat bipartisan, yakni berlaku bagi Partai Liberal dan koalisinya dan Partai Butuh. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Implementasi IACEPA pada masa COVID-19, sebuah tinjauan komprehensif. Duta Besar Republik Indonesia Canberra menyampaikan bahwa bilateral hubungan Indonesia dan Australia tetap solid dan semakin erat dalam masa pandemi COVID-19. Salah satu wujud nyata dari hubungan baik Indonesia dan Australia di era pandemi COVID-19
adalah meningkatnya bantuan pembangunan Australia ke Indonesia. Terdapat peningkatan hubungan perdagangan dan investasi pada kuartal pertama 2020. Ekspor dan impor mengalami peningkatan masing-masing sebesar 7,67% dan 21,3%. Hubungan investasi pada periode yang sama juga menunjukkan peningkatan hingga 31,9%. Namun demikian, kedua negara harus mengantisipasi dan bersiap untuk menghadapi kemungkinan yang terjadi di bidang perdagangan dan investasi pada kuartal berikutnya hingga pandemi COVID berakhir. Baik, materi selanjutnya, usung Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement. Indonesia-Australia tingkatkan kerjasama untuk pemulihan ekonomi. Kementerian PPN atau Bappenas dan Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia menyelenggarakan pertemuan virtual Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement Supporting Economic Recovery Through Partnership pada Selasa. Diluncurkan sejak 5 Juli 2020, Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement adalah bentuk kerjasama pemerintah Indonesia dan pemerintah Australia yang menawarkan peluang dua arah dalam perdagangan barang dan jasa, penanaman modal, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia Indonesia. Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement mendukung upaya pemulihan ekonomi Indonesia di tengah pandemi COVID-19. Jadi, kesimpulan materi kelompok kami mengenai kerjasama Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement atau disingkat dengan IECPA pada masa COVID-19 ini yaitu memberikan recovery ekonomi bagi Indonesia. Kerjasama ini sangat bermanfaat dalam upaya pemulihan ekonomi Indonesia maupun Australia, memberikan manfaat, memberikan kesejahteraan bagi kedua negara yaitu Indonesia dan Australia. Terbukti pada kuartal pertama tahun 2020 terdapat peningkatan perdagangan melalui ekspor dan impor masing-masing sebesar 7,67% dan 21,3% dan investasi hingga sebesar 31,9%. Demikianlah materi yang dapat kami sampaikan. Banyak kesalahan maupun kekurangan dalam penyampaian materi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kepada Allah kami mohon ampun. Untuk itu saran dan kritik dari kalian kami sangat membutuhkannya. Akhir qouli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.